Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama, brosur halaman pertama dan hadis yang pertama. An Muhammad bin Hatib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslu bainal halali wal harami dufu was-sautu fin nikahi. Dan Muhammad bin Hatib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membedakan antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara yang diumumkannya dalam pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pertanyaan yang pertama, mohon penjelasan. Kemudian, apakah boleh diundang dalam walimahan apabila dalam rebana itu liriknya ataupun nyanyiannya adalah sholawat, Ustaz? Sudah berulang kali saya terangkan, sholawat itu doa, ya kan? Sholawat itu doa. Coba dibaca lagi 205 ya, surat Al-A'raf. Adab berdoa, Allah sudah menjelaskan bagaimana caranya berdoa. Kalau sudah ada caranya begitu, kemudian menyalahi cara yang diinginkan Allah, saudara tentunya sudah tahu sendiri. Jangan menanyakan boleh apa tidak, ya, sudah dijelaskan oleh Allah itu. Yang membolehkan dan yang menidakkan itu bukan manusia, termasuk saya. Saya tidak berhak membolehkan, tidak berhak melarang. Tapi kita sebagai umat Islam tentunya ikuti petunjuk yang sudah jelas ditunjukkan oleh Allah. Coba dibaca surat Al-A'raf ayat 55. Al-A'raf surat ke-7 ayat 55. Ada sangkut pautnya dengan doa tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu kamu renungkan dengan pertanyaanmu tadi. Allah menuntun hambanya kalau berdoa kepada Allah itu supaya dengan merendah diri dan suara yang lembut. Jangan melampaui batas. Kalau Allah menyuruh dengan suara yang lembut, menyuruh berendah diri, ya, jangan melampaui batas. Nah, bagaimana kalau itu terus kamu lakukan dengan, ya, diiringi dengan nyanyian-nyanyian, tabuhan-tabuhan, itu doa. Nah, saya tidak akan menjelaskan boleh dan tidak. Kamu renungkan pertanyaanmu tadi dengan surat Al-A'raf ayat 55 itu. Dah. Apalagi? Masih dari hadis yang sama. Mana yang halal dan mana yang haram dalam pernikahan itu, Ustaz? Mana yang halal, mana yang haram, gimana maksudnya? Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yang membedakan antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara yang diumumkan dalam pernikahan. Yang menghalal haramkan hubungan dua insan yang tadinya serba haram, melihat pun haram. Yang menjadikan halal apa? Pernikahannya, bukan rebananya, bukan pengumumannya, tapi pernikahannya. Oleh karena itu suatu peristiwa sejarah yang sangat penting dari dua jenis manusia yang awalnya melihat saja haram, menyentuh haram, setelah dinikahkan, setelah dinikah tadi, semuanya menjadi halal. Jangankan hanya melihat, menyentuh, meraba, apapun yang kamu lakukan itu halal. Nah, karena itu jangan diam-diam supaya diumumkan tadi. Ya. Di samping diumumkan supaya memukul rebana atau sekedar memukul kendang, rame-rame, orang akan kalau ada rame-rame ngumpul, ada apa itu rame-rame? Oh, ternyata upacara pernikahan. Sekarang si A dan si B, laki perempuan ini sekarang sudah menjadi suami istri, jadi halal.
Jangan timbul fitnah nanti kalau si A berbarengan atau boncengan atau berjalan bersama dengan si B jadi fitnah. Itu sudah suami istri yang halal. Jadi yang menghalalkan pernikahannya tadi. Adapun rebana dan pengumuman tadi supaya khalayak rame tahu bahwa dua jenis laki perempuan yang dulunya haram tadi sekarang sudah menjadi halal karena sudah menjadi suami istri. Ya. Walaupun kamu nabuh rebana, kamu umumkan kalau belum nikah belum halal. Ya, itu maksudnya apa? Tekanannya di situ Rasulullah menganjurkan kalau pernikahan diadakan nikah itu supaya jangan diam-diam. Supaya masyarakat ramai tahu bahwa itu sudah menjadi suami dan istri. Tidak timbul fitnah. Ya. Atau kalau ada orang lain mau menyunting dia supaya dia juga tahu oh sudah punya suami. Ya, tidak jadi kan? Nah, itu hikmahnya. Nah, maka dari itu tujuan mengumumkan dan tujuan memukul rebana tadi supaya masyarakat itu tahu ini sudah jadi suami istri yang sekarang serba halal. Mudah-mudahan kamu paham. Apalagi? Brosur halaman 2, hadis yang pertama. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'linu hadzal nikaha waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi biddufufi. Riwayat Tirmidzi. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umumkanlah pernikahan, lakukanlah di masjid-masjid dan pukullah rebana. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 276 nomor 1095. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Maimun Al-Ansori. Pertanyaan, mohon penjelasan bagaimana hukumnya akad nikah yang dilaksanakan di masjid, Ustaz? Boleh, di masjid tidak masalah, boleh. Ya. Tetapi akad nikah tidak harus di masjid. Di masjid boleh, tetapi tidak harus di masjid. Paham kan? Di rumah juga boleh, di masjid boleh, di mushola boleh, ya. Tidak harus di masjid. Apalagi di KUA ya boleh, gitu lah. Ya, istilah kita di sini kalau di rumah namanya kan muter naib. Jadi naibnya diundang ke rumah. Itu nanti bayarnya lebih mahal timbangannya mantennya datang ke kantor. Kalau ingin agak murah biayanya datang ke kantor. Dinikahkan di kantor KUA boleh. Kalau ingin bayarannya mahal datang ke rumah gitu loh. Ya kenapa? Kalau ke rumah kan pakai uang transport. Ya itu. Maka itu tinggal pilih aja. Lah sah pernikahannya di mana? Di rumah juga sah, di kantor juga sah. Adapun biaya tadi, ya dah. Lah kalau biaya sekian nikah itu umpama tanpa biaya halal apa enggak? Halal. Kalau naib mau tidak dibayar ya halal. Ya dah. Karena memang aturan pernikahan itu kalau di negeri kita di pernikahan di pegawai catatan nikah talak rujuk KUA itu memang ada aturannya seperti itu. Kalau datang ke kantor bayarnya sekian, kalau datang ke rumah sekian, nah gitu. Nanti ada lagi kalau minta dipercepat, nah itu kan, mungkinnya calon pengantinnya setelah pergi mau keluar negeri dan sebagainya, menurut jadwalnya karena banyak antinya, mestinya besok kapan, tanggal berapa, jam berapa, lah ini kepengen saat cepat ya tahu diri gitu kan. Apalagi Brosur halaman 3, hadis yang atas. An Aisyata annaha zafat imra'atan ila rajulin minal ansari faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ma kana ma'akum lahwun fa innal ansara yu'tibuhumul lahwu. Dari Aisyah bahwasanya ia mengantar atau mengiring pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki dari kaum Ansor. Lalu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Aisyah, apakah tidak ada hiburan pada kalian? Karena sesungguhnya orang-orang Ansar itu suka hiburan.
Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 140. Pertanyaan yang pertama, siapa yang dimaksud dengan kaum Ansor? Kemudian yang kedua, yang disebut hiburan itu yang bagaimana Ustaz? Sebab di kampung saya sering ada walimahan yang disertai dengan hiburan campur sari yang diduanya berbusana porno dan dibarengi dengan minuman keras dan mabuk-mabukan. Yang begini bagaimana saya menyikapi Ustaz? Tampaknya saudara ini orang asing. Artinya belum pernah datang di kajian akad pagi ini, atau masih belum ngerti tentang Islam. Ya tak? Masa orang Ansor saja, padahal Ansor sudah terkenal, atau orang Ansor, atau orang Muhajirin sudah terkenal. Anda tahu siapa yang dimaksud orang Ansor. Jadi orang Ansor itu orang Islam di Madinah yang mereka menolong, membantu dengan saudara-saudaranya yang ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Mereka yang ikut hijrah itu disebut kaum muhajirin, muhajir atau orang yang hijrah. Lah orang-orang Islam di kota Madinah yang menolong kedatangannya saudara-saudara yang hijrah tadi disebut kaum Ansor, orang-orang Ansor. Nah, orang-orang Ansor dikatakan Nabi suka hiburan. Lah orang itu hiburan apa enggak boleh tuh? Boleh enggak? Jadi orang Islam orang kok kudu ngaji, sholat, donga, tidak hiburan boleh aja. Maka Nabi mengatakan kalau waliman suruh memukul rebana. Musik ya, rebana itu musik. Mungkin durung ana organ, durung ada biola, belum ada apa itulah, sehingga enengen dhisik ono. Nah, kita ada sekarang nanti biar saudara tahu, jangan dikira musik itu tidak boleh. Boleh. Sekarang kita akan ada bentuk satu kepemudaan yang akan nanti kegiatan pemuda antaranya juga akan menampilkan musik. Apa boleh musik? Musik boleh. Campur sari boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh sarunya itu. Nah, kalau kamu maksudkan campur sari itu campuran alat-alat musik antara musik tradisional Jawa misalnya gamelan dengan musik modern misalnya gitar, viol dan sebagainya, terus dicampur dengan rebab dan sebagainya, itu boleh, tidak apa-apa. Campur lagi dengan angklung, berbagai musik yang ada kamu campurkan, bisa nadanya diselaraskan untuk satu lagu, bagus itu, boleh. Nah yang tidak boleh sarunya tadi, ya tadi pakaiannya tidak, ya tidak pakainya seronok, tidak menutup aurat, nah itu yang tidak boleh. Kemudian campur, yang campur tidak hanya alat musiknya, ya, termasuk penabuhnya, termasuk biduan dan bidu wanitanya, campur aduk begitu. Lah itu yang tidak boleh. Ya. Kalau saudara mau nyampur alat-alat musik disetel bareng bisa selaraskan silahkan. Boleh, tidak ada salahnya. Ya kalau saudara mengatakan tidak boleh, tunjukkan larangannya. Ya kan? Itu masalah urusan dunia itu asalnya semua boleh selama tidak ada larangan. Ya kalau urusan ibadah asalnya dilarang kecuali ada perintah dan ada contoh dari Nabi. Enak tuh sebenarnya umat Islam itu kalau ibadah golek contohnya wae dari Nabi ada ndak? Kalau Nabi tidak nyontohkan tidak usah mengerjakan. Kalau urusan dunia bebas kamu mengembangkan apa saja silakan, jangan melanggar batas-batas yang dilarang. Kalau ngerti agama itu bukan pokoknya, ya. Oh ini larangannya ada. Laki-laki memakai pakaian seperti atau berhias berpakaian seperti wanita, ini dilarang. Wanita berpakaian atau berhias seperti laki-laki, ada larangannya. Wanita berpakaian tapi seperti telanjang, auratnya tampak semua. Tampak mungkin karena tipisnya pakaian menerawang atau karena ketatnya sehingga auratnya menonjol semua. Nah itu
Itu namanya berpakaian seperti tidak berpakaian, seperti telanjang. Itu yang dilarang. Kalau model pakaian silakan. Wanita pakai celana panjang boleh. Ya pakai celana panjang asal menutup aurat. Bukan celananya panjang levis ketat itu, ya toh. Terus kaosnya kaos ketek. Kaos ketek itu pendek itu akhirnya kita udele. Ya. Pakaian ketek itu pendek sing dawa. Pernah lihat sirkus ketek itu enggak? Nah, pakaiannya kan cuma dinggoni tanpa lengan, ya. Nah, kata pakaian katanya pakai yang itu you can see. Ini you can see ketek enggak masalah. Nah, itu pakaian-pakaian yang begitu yang enggak boleh. Tapi celananya panjang, blusnya juga panjang sampai di bawah lutut panjang, bagus boleh itu. Apalagi dia naik sepeda motor, nah itu kan nah, kalau saudara ya memakai rok dan sebagainya naik sepeda motor ya tambah susah kan nanti. Jadi boleh. Belum lagi kalau saudara naik becak. Ya. Jadi itu boleh. Kalau ada yang melarang, larangannya pakaian laki-laki celana panjang kan pakaian laki-laki. Siapa yang bilang? Ya, apa ada pengkhususan laki-laki pakai celana panjang gitu? Enggak. Pakaian itu menutup aurat. Selama tidak ada larangannya, kita jangan melarang. Kalau urusan-urusan duniawiyah. Apalagi dari brosur halaman 8 Ustaz. 6 masuk ke 8. Saya baca sebagian hadisnya. An Abdullah bin Mas'udin qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami al-khairi wa khawatimahu aw qala fawatihal khairi fa'allamana khutbatas salati wa khutbatal hajati. Khutbatus salati at-tahiyatu lillahi was salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kumpulan-kumpulan kebaikan dan penutup-penutupnya. Atau ia berkata, dan pembuka-pembuka kebaikan. Lalu beliau mengajarkan kepada kami khutbah salat, yakni tasyahud dalam salat, dan khutbah nikah. Adapun khutbah salat yang artinya segala kehormatan bagi Allah, begitu pula segala ibadah dan segala yang baik-baik. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan juga berkahnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan khutbah solat, dan kenapa disebut khutbah solat? Dari kata lalu beliau mengajarkan kepada kami khutbah solat, yakni tasahud dalam solat. Nah, sudah diterangkan itu. Yang dimaksud khutbah solat itu apa? Tasahud di dalam solat, ya. Itu kan kamu baca lagi dari depan, pelan-pelan itu. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kumpulan-kumpulan kebaikan dan penutup-penutupnya. Atau ia berkata, dan pembuka-pembuka kebaikan. Lalu beliau mengajarkan kepada kami khutbah solat, yakni tasyahud dalam solat, dan khutbah nikah. Adapun khutbah solat yang artinya segala kehormatan bagi Allah, begitu pula segala ibadah dan segala yang baik-baik. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan juga berkahnya. Terus. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Adapun khutbah nikah yang artinya segala puji bagi Allah, kami memujinya, kami memohon pertolongan kepadanya, dan kami memohon ampun kepadanya, dan kami berlindung kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari kejahatan perbuatan kami. Barang siapa yang
diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Kemudian kamu sambung khutbahmu dengan membaca 3 ayat dari kitab Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Contoh khutbah nikah yang diberikan oleh Rasulullah. Nikah mantan itu kalau mau dinikahkan ada khutbah nikah dulu kan, ya diberi nasihat-nasihat seperti itu. Antara isinya takwa kepada Allah. Nah, jadi kemudian khutbah salat yang dimaksud oleh Rasulullah itu yaitu bacaan tahiyat tadi, ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di situ terangkan. Kemudian diterangkan lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu khutbah salat. Maksudnya pernyataan-pernyataan khutbah pidato, ya, khutbah ucapan. Dan Nabi di waktu khutbah nikah itu tidak harus begitu. Suatu contoh seperti itu. Di depan tadi kan ada lagi itu contoh. Lah kalau khutbah salat, ya, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Nabi di waktu salat itu pada at-tahiyat itu, gitu, nyataan. Karena kan kalau awal Allahumma ba'id, Fatihah, terus surat dan sebagainya enggak ada. Di waktu at-tahiyat itulah merupakan khutbahnya salat. Ucapan-ucapan pernyataan Nabi semacam suatu persaksian oleh setiap manusia yang mengerjakan salat, menguatkan ucapannya itu hanya mengakui tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad itu hambanya dan utusan Allah. Itu disebut oleh beliau sebagai khutbahnya salat. Maka salat tidak boleh meninggalkan itu. Mesti pakai pernyataan ucapan at-tahiyat tadi. Ya. Nah kalau ini khutbah nikah ya tadi, karena ini pernikahan antara laki perempuan yang tadinya haram akan menjadi halal, diberi nasihat-nasihat oleh Allah, oleh Rasulullah tentang mengarah kepada ketakwaan kepada Allah. Dijelaskan bahwa kamu manusia itu asalnya dari yang satu, kemudian berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah di situ tadi, terus mau diterangkan apa? Khutbahmu mau dinasihatkan apa kepada silakan. Tapi kalau khutbah salat, ya itu tadi cuma saja, terus dilanjutkan bacaan sesudah tahiyat itu, Allahumma ini dan sebagainya sampai salam. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah di situ khutbah salat itu bacaan tasyahud, bacaan at-tahiyat gitu. Apalagi? Mohon penjelasan pada arti Quran surat An-Nisa ayat pertama pada kalimat dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya
kamu saling meminta satu sama lain, Ustaz. Jadi kebiasaan bangsa Arab itu antara mereka sesama orang Islam itu kalau mau meminta atau bertanya tentang sesuatu, ya biasanya misalnya dengan kalimat as'aluka billah, saya bertanya kepadamu atau saya minta kepadamu dengan nama Allah. Itu menjadi kebiasaan harian mereka. Jadi kalau misalnya mau bertanya, nenek wong Jawa kan mau bertanya kan nyuwun pangapunten nderek tanglet gitu kan. Urung apa-apa wis nyuwun pangapunten nderek tanglet. Ya, kan begitu ta? Nek ora nyuwun apa kan ya nyuwun sewu ngersai wekdal sekedap badhe nyuwun pirsa. Nah, ini wong Jawa kan. Orang kan tidak begitu, dia mengatakan misalnya akan bertanya sesuatu kepada yang lain temannya, dia mengatakan as'aluka billah, saya akan bertanya kepadamu dengan nama Allah. Atau as'aluka billah maksudnya saya akan minta sesuatu kepadamu dengan nama Allah. Itu menjadi kebiasaan. Ya, kalau kita enggak pakai seperti itu maka orang kadang mengucapkan itu apa yang sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. Seperti Allah menerangkan orang yang memakan riba itu dia tidak berdiri tegak, berdirinya seperti orang kerasukan setan, orang kesurupan itu. Ya kan? Nah, kalau begitu orang kesurupan itu ada. Itu sudah menjadi keyakinan bangsa Arab jahiliyah dulu, ada orang yang kesurupan. Tadi orang kesurupan setan itu melakunya berjalannya aja sempoyongan, tidak bisa berdiri tegak gitu. Itu kalau ada orang sakit seperti itu oleh mereka diyakini itu orang kesurupan. Nah, kira ketempelan gitu ya. Tempelan jin, tempelan demit. Nah, kalau bisa begitu itu. Nah, maka Allah di dalam menggambarkan supaya mudah dipaham oleh orang-orang itu. Orang yang suka makan riba itu gambarnya seperti yang kamu ketahui kalau orang kesurupan itu. Itu bukan menyetempel bahwa kesurupan itu ada. Tidak ada. Jadi orang Arab jahiliyah pada dikatakan begitu, orang makan riba itu berdirinya tidak bisa berdiri tegak, sempoyongan seperti orang kesurupan setan. Itu paham, oh berarti orang makan riba itu tidak baik, akibatnya seperti itu. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang terlakunya diberikan jelasan, teguran supaya kamu mudah memahami. Yang berkewajiban menikahkan orang tuanya, walinya. Nah, kalau wali merasa tidak bisa atau sebetulnya bisa minta tolong kepada orang lain boleh. Walinya minta tadi nunggu di situ boleh.